berarti berakibat. Setiap sebab ada akibat. Sebab dosa kita sengsara, sebab taat kita dapat pahala, sebab pahala kita dapat bahagia. Nah, makanya kan paling sedikitnya kalau kita itu berdosa, pasti kita itu galau pikiran, nggak tenang. Kenapa? Allah yang memberikan ketenangan. Ketenangan tidak akan diberikan pada orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Ingin kita hidup tenang, dekatkan diri pada Allah. Baca Al-Quran, tiru orang soleh, dekat kepada orang soleh, pandang wajah orang soleh. Maka kita akan mendapatkan ketenangan itu. Nah, tapi kalau kita setiap hari kita kumpul sama orang yang tidak soleh, kumpul sama orang yang fasik dan sebagainya, maka bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan itu? Ketenangan itu datang dari siapa? Satu-satu yang memberikan ketenangan Allah. Satu-satu yang memberikan solusi adalah Allah. Baik itu melalui perantara ataupun tidak, tapi Allah yang berkehendak. Yang memberikan kesehatan supaya kita tidak sakit siapa? Allah. Ya, memberikan kita jabatan siapa? Allah, semuanya Allah. Jadi bagaimana mungkin kita akan mendapatkan itu semuanya dengan cara maksiat? Nggak mungkin. Dekatkan diri sama Allah. Ya. Jadi sedikit demi sedikit kita buang kemaksiatan kita, dekatkan diri pada Allah. Baru kita akan rasakan nikmatnya hidup. Ya, nikmatnya hidup. Hidup sebagai seorang yang dijamin oleh Allah. Dijamin segala-galanya oleh Allah. Nah, oleh karena itu, maka ayo bersama-sama kita itu melaksanakan apa yang disumpahkan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, watawasau bis sabri, watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Artinya apa? Setelah dia mengetahui, yang kedua dia mengamalkan, yang ketiga dia menyampaikan. Sabar ya, ada orang yang kena musibah, cobaan, sabar ya. Gitu. Kemudian ada orang yang tidak benar yang benar ya, gitu. Supaya kamu itu senang hidupnya. Nah, jadi tawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah, karena apa? Kebenaran tidak ada yang seperti duanya. Tidak ada duanya kebenaran itu. Sabar tidak ada sifat yang lebih baik daripadanya. Nah, sehingga apa? Dua yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu adalah dua yang terbaik. Nah, oleh karena itu alhamdulillah setiap malam kita insyaallah bersedia selama tidak ada halangan untuk kita online ya. Untuk kita menggembirakan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Setiap umatnya Nabi, siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia orang awam, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia dewasa, mau dia tua, kecuali dia sudah mendapatkan permintaan dan tuntutan daripada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad minta, iya, tapi tidak pernah minta untuk dirinya. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah meminta dunia. Nabi Muhammad meminta kepada kita semuanya. Iya, semuanya. Tidak ada seorang pun yang lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali dapat permintaan Nabi Muhammad. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta harta? Enggak. Nabi Muhammad tidak perlu kepada harta. Nabi Muhammad minta jabatan? Tidak. Nabi Muhammad tidak perlu jabatan. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meminta kepada kita, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kita dapat nasihat baik dari orang, wah ini bagus nih, sehat nih, sampaikan. Tulis status. Kirim, share sebanyak-banyaknya. Nah, itu berarti kita sudah berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan berusaha mendapatkan hati daripada Nabi kita Muhammad SAW. Berusaha memantik ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Berusaha untuk berbuat kebaikan, menyampaikan akhlaknya Nabi SAW kepada semua umatnya. Yang paling berhak. Kenapa? Tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Tidak ada satu umat pun daripada umatnya Nabi Muhammad ya, yang lebih dicintai oleh selain Nabi Muhammad melebihi daripada Nabi Muhammad, tidak. Berarti cinta Nabi Muhammad lebih daripada orang tua? Lebih. Lebih daripada guru? Lebih. Faham? Hanya satu yang tidak bisa dilebihi, yaitu cintanya Allah kepada hambanya. Allah pun cinta kepada hambanya. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Sehingga lihat bagaimana bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Wallahi inni la uhibbukum asyaddu hubban min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini cinta kepada kalian melebihi daripada cintanya orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri pada diri kalian. Enggak ada orang itu yang melebihi cintanya sendiri, ya, diri sendiri kepada dirinya. Enggak ada yang lebih itu. Ketika seseorang itu secara refleks menghindari sesuatu tusukan, ya, sesuatu yang akan mencederainya,
sesuatu yang akan mencelakakannya, maka secara refleks yang dicegah, ya, yang dibentengi, ya, itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu sifat manusia. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan bahkan lebih mencintai kepada kamu melebihi daripada cinta kamu sendiri kepada diri kamu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu banyak yang tidak mencintai diri kita sendiri. Mana contohnya, mana buktinya kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri? Banyak. Contohnya apa? Kita berbuat dosa, berarti kita tidak sayang pada diri kita. Yang kena akibatnya siapa? Kita sendiri. Hati kita jadi sedih. Ya, mata yang kita gunakan untuk bermaksiat jadi sasaran untuk mendapatkan sesuatu yang akan dikurangkan berarti oleh Allah Ta'ala nikmatnya di mata itu. Allah berikan harta benda digunakan untuk maksiat, Allah Ta'ala akan memberikan suatu cobaan di harta benda itu. Allah Ta'ala berikan kenikmatan di dalam organ-organ tertentu, kemudian digunakan untuk maksiat, Allah akan kurangi nikmat itu, bahkan sampai habis akhirnya. Nah, berarti apa? Sayang tidak kita dengan kita maksiat kepada kita sendiri? Enggak sayang, tapi Rasulullah sayang. Apa kata Nabi Muhammad? Sebagai implementasi daripada apa yang disampaikannya. Bukan hanya pernyataan, bukan hanya penyampaian, tapi dikatakan oleh Nabi SAW diawali dengan sumpahnya. Apa itu sumpahnya? Wallahi, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala mahwi qalbi. Demi Allah, kalau sumpah maka kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya di dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kita berjalan, kemudian kaki kita terkena duri, terkena paku, kemudian orang tua kita di rumah menjerit sana. Kemudian suami kita menjerit, kemudian guru kita menjerit, kemudian saudara kita menjerit, tidak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya, kita semua disayang oleh Rasulullah. Dan semua umatnya Rasulullah itu disayang semuanya. Ayo, berikan kemanfaatan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya kepada umatnya Nabi. Untuk menyenangkan Nabi. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya apapun yang Allah berikan tentunya dengan keadilan, semuanya Allah berikan dengan adil. Ya, semuanya dapat modal. Dan semuanya bisa digunakan untuk memantik ridhonya Allah SWT. Bahkan dosa yang terbesar adalah kalau kita itu sudah merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang paling jauh daripada rahmat Allah. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Jangan kita merasa seperti itu. Kita harus merasa kita itu adalah orang yang paling sayang oleh Allah. Yang paling kasih oleh Allah, yang paling spesialkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya insya Allah, ayo sama-sama kita sebarkan, kita share sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Ayo ikut online, majelis online. Supaya apa? Dapat hidayah, dapat taufik, dapat inayah, dapat ridho, dapat ilmu. Ilmu ini yang membahagiakan kita. Ilmu yang diajarkan oleh para ulama itu ya, kalau sudah ada di dalam hati kita, membekas. Kalau sudah membekas, maka dia pasti akan memberikan suatu biasan cahaya. Cahaya itu yang membahagiakan dirinya. Itu berkat ilmu ya dari dalam hatinya itu. Nah, semoga dengan kita laksanakan majlis semacam ini setiap malam ya. Insyaallah selama tidak ada halangan. Dan jangan lupa besok malam jam 7. Insyaallah kita akan mengadakan live duet bersama Al-Habib Ahmad Al-Habsyi ya, Al-Habib Ahmad Habsyi. Nah, lihat di cerita saya, di history saya di Instagram. Insyaallah besok jam 7 malam kita akan live dengan Habib Ahmad Habsyi. Habib Ahmad Habsyi yang terkenal ya di TV itu, yang ganteng orangnya ya, yang baik tutur katanya, yang baru-baru viral karena memberikan hadiah umroh kepada seorang Habib yang mungkin dilukai perasaannya atau salah faham terjadi padanya, kemudian diberikan kepada yang pelakunya itu bukan hanya maaf, tapi bahkan dikasih akhirnya hadiah umroh. Nah, jadi selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Waalaikumsalam bagi yang mengucapkan salam. Terima kasih atas doa yang mendoakan saya. Dan semoga dikabulkan juga hajatnya. Dan ayo sama-sama kita gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Ya, silahkan bertanya apapun. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa berjawab, saya punya anak, Umar ada. Saya bisa bertanya kepadanya. Ada ponakan saya, Shogi. Kalau semua saya tidak bisa, mereka juga tidak bisa, saya akan murojaah. Atau saya tanya kepada yang lainnya. Nah, tapi ingat, jangan bertanya tentang privasi. Ya, jangan bertanya tentang politik. Jangan bertanya tentang ras, ya, ataupun ormas-ormas tertentu. Kami tidak akan menjawabnya. Karena kami ingin
ilmu yang kami sebarkan, kita merangkul, bukan memukul. Kita merangkul semuanya. Semuanya adalah saudara kita. Ayo sama-sama kita itu berusaha untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Ada pertanyaan sudah masuk, Habib Umar? Apa itu? Assalamualaikum Habib, apa hukumnya mengamalkan amalan yang dibuat oleh para ulama? Berupa apa amalannya? Sholawat. Nah, jadi begini, Fem, jangan segala sesuatu yang dicetuskan oleh ulama itu kemudian terkait dengan bid'ah. Ya. Walaupun itu terkait dengan agama gitu loh. Ada unsur keagamaannya. Jadi misalnya apa? Seperti doa yang diajarkan oleh Syekh Bakar bin Salim, ya. Nah, yang alhamdulillah saya selalu baca setiap habis sholat subuh dan habis sholat asar. Apa itu? Allahumma ya azimus sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasil, atau sampai akhirnya. Atau seperti ratib Haddad yang dikarang oleh Habibullah Haddad, setiap habis maghrib kita baca. Ratib Atos setiap habis sholat isya kita baca. Atau wiridul latif yang dikarang oleh Habibullah Haddad, setiap habis sholat subuh kita baca. Begitu pula wirid-wirid yang lainnya, wirid sakran dan sebagainya itu. Nah, jadi itu ada unsur agama, itu doa gitu ya. Nggak datang daripada Nabi SAW. Nah, tapi potongan-potongan daripada apa yang telah dirangkumkan itu diambil daripada Nabi Muhammad. Ya, isinya rotib itu semua dari Nabi Muhammad. Cuma dia itu menggabungkan saja supaya enak, mudah dihafalnya, enak didengarnya, mudah diucapkannya. Itu maksudnya, tujuannya gitu ya. Nah, begitu pula doa-doa yang lainnya ya. Itu bukan berarti mereka itu menggurui atau mendahului atau merasa bahwasanya doanya itu mengalahkan doanya Nabi karena Nabi belum pernah berdoa semacam ini misalnya. Tidak. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, alimu auladakum. Faham? Bi ilmin laisa fi zamanikum. Fa innahum fi zamanin laisa bi zamanikum. Jadi hendaknya kita ajari anak-anak kita itu dengan ilmu yang sekarangan, jangan ilmu yang dulu. Karena mereka itu hidup di dalam kehidupan yang sekarang, bukan yang dulu. Nah, gitu. Jadi jangan kita itu ajarkan bagaimana cara kita itu 98. Nah, handphone pisang itu handphone yang paling mahal dulu, yang paling pertama kali keluar. Nah, jangan ajari, karena apa? Sudah nggak ada lagi tuh. Jadul itu sudah. Nah, begitu pula. Terkadang doa itu semacam itu gitu. Jadi ketika doa itu doanya Nabi itu pastinya itu sempurna ya. Doanya Nabi, doanya Al-Qur'an itu semuanya sempurna. Cuma kadang-kadang pikiran kita, intelektualitas kita itu tidak bisa menangkapnya. Sehingga kemudian dimudahkan dengan cara pola pikir mereka itu dengan doa-doa yang baru-baru itu yang dibuat oleh para ulama itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu ya. Kecuali kalau seumpama ini bid'ah seperti apa? Seperti misalnya melakukan sesuatu yang tidak ada di kitab, tidak dikatakan oleh para ulama. Misalnya apa? Sodako, tapi dengan cara sesajen. Sodako untuk siapa? Untuk setan, untuk tuyul, untuk kalajengkung, apa? Kalajengkung ya. Jelangkung, nah gitu. Nah itu bid'ah itu, nggak boleh itu syirik itu, nggak boleh. Nah tapi kalau semua doa yang bagus, misalnya apa, doa untuk supaya cepat dapat jodoh, Nabi SAW tidak mengajarkannya, nggak ada yang khusus gitu. Nah makanya ulama mengajarkan coba baca ya Ali sebanyak 1000 kali, ya Ali 1000 kali itu cepat mudah dapat jodoh. Nah, itu kan bukan dari Nabi, dari sebagian para ulama yang didapatkan entah apakah dari gurunya atau ijazah dari Nabi SAW langsung, kita nggak paham gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya bolehlah kita itu melaksanakannya. Asalkan kita tahu isinya, doanya itu sesuai dengan zikir, sesuai dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi gitu ya. Silahkan dibaca, nggak jadi masalah, diamalkan. Yang penting kalau seumpama biasanya memerlukan pada ijazah, biar ijazah dulu. Karena apa? Resmi, dia minta izin untuk mengamalkannya. Jangan langsung kita baca begitu tanpa ijazah. Kadang-kadang ada imbasnya ya. Terus ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Habib, saya Dodi Irawan dari Cianjur mau bertanya. Ya, marhaba Dodi Irawan. Apa benar makan bersama Waalaikumsalam keluarga besar warahmatullahi wabarakatuh. pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah? Mohon keterangan. Ya, jadi itu adalah ranahnya Allah SWT ya.
Kecuali kalau seumpama ada hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Saya belum pernah mendengar hadisnya, tapi yang pasti kalau kita itu makan bersama-sama seperti bersama keluarga, ya, bersama orang tua, ya, bersama istri dan anak-anak, itu akan memantik rahmat Allah itu lebih, gitu. Ya. Dan itu akan memberikan sebuah makna yang beda kalau gitu itu makan sendirian. Karena situ ada nilai pendidikan, situ ada nilai untuk kita itu mengajarkan syukur pada anak-anak. Nah, di situ ada nilai kita mengajarkan akhlak bagaimana cara makan yang benar. Mereka itu melihat masih ada orang tua yang makan bersama kita. Oh begini caranya dan sebagainya. Nah, itu nanti akan turun-temurun dulu berada di dalam benak kita, pikiran kita. Nah, ya, itu diantaranya mungkin sebabnya kenapa kita itu dianjurkan, dihimbau untuk kita makan. Tapi kalau perkara apakah kalau kita makan bersama itu pahalanya lebih besar daripada pahalanya sholat sunnah? Wallahu a'lam. Ya, saya belum pernah membaca hadisnya itu, tapi mungkin yang saya baca daripada pertanyaan itu ya seperti itu. Jadi artinya makan bersama-sama keluarga itu mempunyai sebuah khasiat tersendiri untuk meredakan, ya, dan menghilangkan sifat-sifat tidak baik pada diri kita dan menumbuhkan sifat-sifat yang baik pada diri kita. Baden? Habib, ana mau tanya apa? Iya, silakan. Yang pasti Nabi kita Muhammad SAW sakit, ya. Kalau seumpama perintahnya itu ditinggalkan, larangannya dilakukan. Itu jelas. Kenapa? Saya merintahkan, Sogi, Gi, tolong ya. Setiap malam jam 8 di sini. Karena Ami ada live. Akhirnya Pak datang tapi jam 9. Menyakiti enggak? Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Umar, kumisnya itu bagus sekali loh. Ya. Tolong diperhatikan. Ya, jangan dipotong misalnya. Lalu dipotong, kira-kira gimana perasaannya Abi? Sedih kan? Nah, itu. Jadi semua yang terkait dengan Allah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW, supaya mudah untuk dicerna, maka diumpamakan, disamakan dengan apa yang terjadi di antara kita. Jadi kalau ditanya, apa yang bikin Nabi Muhammad menangis? Kita nggak tahu Nabi Muhammad nangis atau tidak. Gitu. Nah, kita tidak tahu Nabi Muhammad sedih atau tidak. Cuma yang pasti itulah yang terjadi. Gitu. Kenapa? Misi, ya, dan visi serta orientasi kehidupannya Nabi Muhammad SAW itu adalah menyelamatkan umat. Ingat kan bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan sebuah ayat yang merupakan sebuah kabar gembira bagi umat ini, ya, dan bisa kita itu berhusnudzon dengan ayat ini, ya, sambil kita berusaha dan upaya untuk berada di dalam posisi itu. Apa itu? Ketika turun surat Ad-Duha, lalu kemudian di situ ada ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai kau benar-benar. Di saat itulah kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la arda wahida min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak rela satu saja dari umatku berada di neraka, aku tidak rela. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibanding orang soleh yang nggak pernah berbuat salah. Untuk memotivasi, ya. Nah, dalam hadis itu disebutkan kata Nabi SAW, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh-sungguh lebih senang kepada orang yang bertobat di antara kalian, melebihi daripada senangnya orang yang melakukan suatu perjalanan jauh di padang Sahara, ya, di gurun pasir, tidak ada warteg, nggak ada, ya, nggak ada warung, ya, nggak ada toko yang jual minuman, jual makanan, jual bekal untuk kita perjalanan, nggak ada. Bekal kita ada di kuda atau di unta, ya. Minum kita ada di situ, semua keperluan kita ada di situ. Suatu waktu misalnya kita itu buang air, ternyata apa? Kudanya pergi atau kudanya dicuri. Sementara barang-barangnya semua ada di situ. Dia sendiri, nggak bawa bekal, nggak bawa minum, di tengah gurun pasir. Gimana bingungnya? Bisa mati orang. Nggak ada air di gurun pasir. Sehingga dia bingung, dia cari nggak dapat. Karena cari capek, ketiduran. Dia bangun, tahu-tahu kudanya sudah ada di depannya. Senang nggak dia? Kata Nabi Muhammad, senangnya orang itu sampai dia katakan, sampai salah dia itu mengucapkan pada Allah Ta'ala. Apa katanya?
anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Dari saking senangnya sampai keterlepasan gitu lah. Nah, itu dari senangnya Allah Taala itu. Nah, jadi ternyata Allah Taala lebih senang daripada hamba ini yang mendapatkan sesuatu yang dicari-cari tadi. Lebih senang. Nah, kenapa Allah Ta'ala ungkapkan semacam itu? Tentunya Allah Ta'ala lebih senang kepada orang yang dari awal sudah soleh. Ya, nah, seperti Umar, ya, ganteng rupanya, kumisnya bagus, akhlaknya bagus, bakti sama orang tua, terus juga senang. Nah, tapi seumpama dulunya bakti dulu. Nah, udah itu sekarang nggak bakti. Nah, lalu dia datang, anak mau tobat, dia cium tangan, cium kaki semuanya. Nah, ada sesuatu yang bekas di sini. Masa sih iya, sungguhan tak mau seperti dulu lagi. Nah, ada sedikit. Kan beda kalau soal dari awal tuh udah bagus terus gitu loh. Nah, cuma kenapa dikatakan sungguh loh Allah Ta'ala itu cinta pada orang bertobat untuk memotivasi. Jadi itu adalah kata-kata motivator ya. Jadi motivasi untuk motivasi kita untuk supaya bertobat ya. Mungkin seperti itu Habibana Syaugi ya. Sudah dimengerti? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya, lebih afdol mana sholat sendiri di awal waktu atau sholat berjamaah di akhir waktu? Soalnya Ana biasa nunggu suami pulang yang sekitar jam 2. Ya, jadi di situ ada beberapa pengecualian ya. Ya paling afdolnya sholat itu adalah sholat di awal waktu. Bahkan di antara amalan yang paling cinta Allah Ta'ala itu adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Ya, kecuali beberapa hal dikecualikan. Di antaranya adalah ini. Kalau kita sholat di awal waktu sendirian. Tapi kalau sholat di akhir waktu, kita bersama jamaah. Maka lebih baik diakhirkan. Asalkan, camkan baik-baik, asalkan, ada tanda kutip ya. Asalkan tidak sampai menyebabkannya berada di dalam waktu hurmah. Nah, waktu hurmah itu apa? Waktu hurmah itu adalah kalau tersisa daripada waktu sholat tersebut, yang tidak cukup untuk kita melaksanakan sholat secara sempurna, secara penuh. 4 rakaat misalnya. Ini nggak cukup, hanya 3 rakaat saja. Nah, kalau sampai ke batas itu, maka lebih baik sholat sendirian di awal. Tapi kalau tidak sampai ke batas itu, lebih baik kita akhirkan supaya kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Karena apa? Sholat sendirian itu adalah sebuah spekulasi. Artinya apa? Untung-untungan. Kalau untung ya diterima Allah Ta'ala ada pahalanya, kalau nggak untung ya udah. Rugi berarti, buntung dia gitu. Nah, tapi kalau sholat jamaah pasti untung. Kenapa? Saya katakan demikian, karena orang sholat sendirian itu diterima sholatnya kalau dia itu khusyuk. Untuk mendatangkan khusyuk itu susah sekali gitu. Khusyuk itu tidak kita memikirkan sesuatu kecuali Allah. Dari awal sampai akhir itu khusyuk, susah. Nah, kalau kita khusyuknya cuma waktu rukuk saja, ya itu aja dapat pahalanya. Waktu qiyam saja, waktu itu aja kita dapat pahalanya. Nggak ada khusyuk sama sekali. Ya udah, sholatnya berarti melepaskan dia dari kewajiban, tapi nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka pasti ada pahalanya. Akhirnya kita ma'unah, sakinah, sehingga kita mudah untuk melaksanakan sebuah kebaikan, menjauhi segala macam kemaksiatan, dan semoga kita selalu diinginkannya untuk selalu menjadi solusi bagi orang lain, bukan menjadi beban untuk orang lain. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dimudahkan untuk memahami suatu ilmu, lalu dia mendapatkan hidayah dan mudah untuk salihah wa lam salih wa laniyan Allah yarfa anna wa jamil muslimin khususan fi balad Indonesia ya Allah, jamil amrat wal asqam, corona wa ghairuhu ya Allah minal amrat wal bala wal waba an baladina hadha Indonesia wa sa'ir buldal muslimin amah ala hadhihi niyyah wa kunna salihan wa salal Fatihah. Saya ingatkan lagi, jangan lupa besok jam 7 malam ya, kita akan ada siaran langsung bersama Al-Habib Ahmad Habsyi. Hadiri, di-share sebaik-baiknya kepada teman-teman supaya mereka itu mendapatkan kebaikan juga untuk menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Nabi yang punya ilmu dengan ilmunya, bikin online sebaik-baiknya dengan ilmunya. Jadi biar supaya setan-setan itu enggak senang berkeliaran ya. Karena enggak ada majelis taklim, kita harus perbanyak majelis taklim online. Walaupun enggak ada amplopnya, walaupun enggak ada uangnya, Allah yang memberikan upah. Allah yang memberikan uang itu. Tapi kita laksanakan semuanya untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, jangan lupa sampaikan kepada seluruh sahabat, seluruh kerabat, dan seluruh handai tolan untuk mengikuti kajian esok hari bersama Al-Habib Ahmad Al-Habsyi tepat jam 7 malam. Hari Rabu jam 7 malam ya.
Ingat, hari Rabu jam 7 malam insyaallah kita akan berjumpa dengan Habib Ahmad Habsyi supaya kita mendapatkan barokah beliau, ya, supaya kita mendapatkan fatwa-fatwa dari beliau dan mendapatkan pembinaan iman dan takwa daripada beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita semuanya sehat walafiat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alaina tauba tausil wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tasis sohbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan kasiran daim mahabbatin nasaim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun salim walhamdulillahi rabbil alamin sirril fatihah.